saya Natasha Dini dengan NIM 120311078. Nama saya Fenty Esther Magdalena Hutapea dengan NIM 1213111050. Nama saya Fitri Anissa dengan NIM 12131111086. Nama saya Flora Florencia Simanjuntak dengan NIM 12124111031. Nama saya Pransululo Spaldo Tumanggor, NIM 12131111027. Nama saya Honglia Adriana Sitanggang dengan NIM 12124111046. Nama saya Nurul Salis dengan NIM 12131111008. Nama saya Ifanta Gabriel Bukit dengan NIM 212411019. Nama saya Ivo Ardila dengan NIM 1212411018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Riza Debi Fitriani. Wali kelas. Wali kelas 5A. Terima kasih kepada Ibu sebelumnya yang sudah menerima kami. Perkenalkan Bu, kami dari Unimed, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan kami di sini untuk melakukan observasi dan wawancara pada mata kuliah pengembangan PKN SD, Bu. Perkenalkan terlebih dahulu nama kami, Bu. Adapun nama-nama kami diantaranya Ibu Natasha Salis, Fitri Anissa, Fenty Esther, Ivo Ardila, Ifanta Gabriel Bukit. Honglia Sitanggang, ada pesan ini. Saya Flora Simanjuntak. Untuk pertanyaannya Bu, akan disampaikan oleh teman saya Ibu Natasha. Baik, untuk yang pertama Bu, di sini terdiri 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah Ibu menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum belajar? Apa saja perangkat pembelajaran yang Ibu siapkan? Menyiapkan. Yang pertama tentu ada modul ajar, karena sudah pakai kurikulum Merdeka, nggak lagi RPP kan. Jadi ada modul ajar, ada CP, ada TP, ada ATP, ada kalender pendidikan, ada jadwal pembelajaran, penghitungan hari efektif, prota, prosem, terus ada buku teks pembelajaran untuk siswa. Nah, itu dipersiapkan. Baik Bu, yang kedua Bu, mengenai modul ajar, bagaimana cara Ibu merancang dan mengembangkan modul ajar? Apakah terdapat kesulitan dalam merancangnya Bu? Pertama, sebelum merancang modul ajar, pastinya kita harus tahu dulu TP-nya, menentukan dulu tujuan pembelajaran, alur pembelajarannya. Nah, kemudian kita rancang modul ajar sesuai strukturnya. Kemudian kita tentukan juga model, metode serta media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kita masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir itu ada penilaiannya. Baik, yang Kesulitannya ya. Kesulitannya biasa itu kalau saya menentukan model pembelajaran yang pas, yang sesuai dengan materi, sehingga semua siswa bisa berperan aktif. Kadang kan ada siswa yang dia di dalam pembelajaran masih pasif, ya kan? Gitu. Jadi bagaimana cara saya tuh masih minim pengetahuan di situ. Baik Bu, pertanyaan yang selanjutnya yaitu kan di sekolah kan ada kan bahan ajar Bu. Nah, bagaimana cara Ibu merancang dan mengembangkan bahan ajar dan apa aja kesulitan yang Ibu alami dalam mengembangkan bahan ajar? Kalau menyusun bahan ajar tentunya
mencari terlebih dulu referensi-referensi, karena referensi untuk membuat bahan ajar kalau di saya nggak hanya berasal dari buku saja, tapi dari internet kadang juga bisa saya ambil. Nah, biasanya juga bahan ajar yang dibuat tidak hanya kertas dengan tulisan berwarna hitam, tetapi ada gambar-gambar yang mungkin menarik sehingga siswa juga suka untuk membacanya, jadi nggak bosan. Untuk kesulitannya biasa tuh fasilitas buku-buku di sekolah itu yang minim, kemudian sarana prasarana, itu aja sih biasanya. Yang pertanyaan selanjutnya itu mengenai media pembelajaran. Bagaimana cara Ibu merancang dan mengembangkan media pembelajaran, dan apa saja kesulitan yang Ibu alami dalam mengembangkan media pembelajaran? Kalau media pembelajaran biasanya saya ngerancangnya lihat dulu materinya. Kalau misalnya materi itu bisa dibuat media yang konkret, maka konkretlah medianya dan memanfaatkan lingkungan sekitar kalau bisa. Tetapi kalau memang medianya harus atau tidak ada di lingkungan sekitar, saya membuat video pembelajaran biasanya atau PowerPoint itu. Jadi ada visual, ada audio visualnya juga. Kalau untuk kesulitannya, Bu? Kalau untuk kesulitan biasanya di sarana dan prasarana. Ibu, pertanyaan yang selanjutnya mengenai LKPD ya, Bu. Bagaimana cara Ibu merancang dan mengembangkan LKPD? Apa saja kesulitan yang Ibu alami? Biasanya kalau merancang LKPD merujuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana dirancang agar LKPD tadi membuat siswa aktif, kreatif, dan di dalam proses pembelajaran itu siswa nggak pasif gitu. Kemudian LKPD-nya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi nggak monoton hanya mengerjakan soal saja, tetapi mereka juga bisa saling bekerja sama, saling bantu-membantu dalam menyelesaikan masalah di dalam LKPD. Kesulitannya biasanya di siswa itu masih ada yang pasif dalam pengerjaan LKPD, masih minim pengetahuan di dalam mengerjakan LKPD, misalnya seperti itu. Pemahaman materinya masih kurang, jadi pengerjaan LKPD-nya kadang waktunya nggak pas. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai evaluasi pembelajaran, bagaimana cara Ibu merancang dan mengembangkan evaluasi pembelajarannya, dan apa saja kesulitan yang Ibu alami? Kalau evaluasi pembelajaran biasanya lihat tujuan pembelajarannya, kemudian menentukan dulu bentuk evaluasinya itu mau dibuat seperti apa, apakah tes atau non tes, seperti itu kan. Kemudian buat kisi-kisi penilaiannya, rubrik penilaiannya bagaimana. Kalau kesulitannya biasanya sih di penyusunan rubrik, kalau saya rubrik penilaian. Oh, ini yang pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu berbasis keterampilan abad 21? Jika iya, bagaimana cara Ibu menerapkan keterampilan abad 21 tersebut dan apa kesulitannya? Kalau menurut saya pembelajaran yang saya terapkan mulai mengarah, ya kan, mulai mengarah ke abad 21. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pembelajaran saya berusaha menekankan agar siswa dapat berpikir kreatif, kritis, ya kan, kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain. Seperti misal
mengerjakan, kalau di IKM kan ada P5 ya kan. Nah, jadi mengerjakan proyek yang mereka harus saling bekerja sama, harus berpikir kritis dan kreatif untuk menciptakan suatu hal. Kemudian kalau kesulitannya masih banyak siswa yang pasif dan kurang keingintahuan untuk berpikir kritis. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai profil pelajar Pancasila. Apakah kegiatan pembelajaran di sini tuh terdapat penguatan profil Pancasila, dan apa aja sih Bu kendalanya dalam menerapkannya? Kalau menurut saya pembelajaran di sekolah itu sudah mengarah ke penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena sebelum dan sesudah misalnya pembelajaran, siswa diajak untuk berdoa terlebih dahulu, yang mana itu kan merupakan penguatan yang pertama ya kan, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nggak hanya itu, diajarkan sholat berjamaah. Kalau siang kami kan sholat zuhur berjamaah. Kemudian diajak untuk kreatif dan bernalar kritis. Misal tadi contohnya kan seperti menyelesaikan sebuah proyek di kegiatan P5 kan. Bergotong royong juga sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kalau kesulitannya, terkadang masih ada siswa yang belum bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berbasis kearifan lokal? Lalu bagaimana cara Ibu menerapkan kearifan lokal tersebut dan apa saja kesulitannya? Kalau di saya pembelajaran yang mengarah ke kearifan lokal itu misalnya kan kalau di lingkungan sini kan para penduduknya lebih ke bercocok tanam ya kan. Jadi kalau di kelas 5 ini biasanya diajarkan cara bagaimana menanam dan merawat tanaman, khususnya yang di depan-depan kelas ini kan. Jadi mereka diajak untuk menyiram tanaman setiap sebelum pulang gitu. Jadi itu salah satunya. Kemudian ketika di masyarakat itu identik ketika perlombaan 17 Agustus misalnya memeriahkan HUT RI. Nah, di sekolah juga diadakan. Jadi seperti itulah contoh-contoh penerapannya. Kalau kesulitan biasanya di mana ya? Biaya sih biaya, sarana prasarana, kemudian pengetahuan dan pengembangan tentang itu. Dan pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu faktor apa yang menyebabkan guru dalam membuat pembelajaran itu mengalami kesulitan dan menyiapkan termasuk dalam menyiapkan pembelajarannya terkhusus pada materi pendidikan Pancasila? Untuk guru ya? Iya. Faktor yang menyebabkan kesulitannya biasa di sarana dan prasarana. Biasa kan kalau di sekolah tidak ada misal fasilitas internet seperti itu kan. Kemudian biaya, karena kan kalau buat bahan ajar tanpa biaya juga sulit mau ngeprint kan gitu. Sementara di kantor juga terbatas gitu kan, jadi harus bergantian. Nah itu gitu. Kemudian minimnya pengetahuan terhadap pengembangan perangkat pembelajaran itu. Biasanya seperti itu, karena kalau pelatihan itu biasanya bergantian guru-gurunya, tidak semua guru bisa ikut pelatihan. Baik Bu, alhamdulillah selesai sudah wawancara kita. Kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Medan mengucapkan
Terima kasih kepada Ibu yang telah membantu kami dalam menyelesaikan UTS kami pada hari ini. Semoga Ibu selalu sehat selalu dan bahagia. Amin. Kami tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil kegiatan observasi lingkungan sekolah, ditarik kesimpulan bahwa sekolah selalu berpagar sehingga mendukung terhadap keamanan dan ketertiban sekolah. Halaman sekolah selalu disediakan taman dan ditanami pohon yang rindang sehingga tampak asri dan indah. Selalu terdapat tulisan atau monumen yang mencerminkan komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan. Setiap ruangan di sekolah selalu ditata dengan rapi dan bersih sehingga menimbulkan rasa betah. Kapasitas ruangan guru dan kelas selalu disediakan. Setiap ruangan selalu memiliki penerangan dan ventilasi yang memadai. Sekolah juga selalu berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan siswa, seperti lapangan sekolah. Guru selalu memberikan salam saat memasuki kelas dan berdoa bersama. Guru selalu menunjukkan keteladanan dan layak menjadi panutan. Siswa selalu mengenakan pakaian seragam sekolah secara rapi dan tertib dengan atribut sekolah. Siswa sering memiliki kebiasaan belajar yang baik dan kemampuan yang sangat baik. Berdasarkan hasil pengamatan di sekolah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, baik merancang modul ajar, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengembangkan perangkat pembelajaran dengan mencari referensi di internet yang sahih, kemudian menerapkannya dalam penggunaan perangkat pembelajaran di kelas. Adapun kesulitan yang dialami guru dalam merancang perangkat pembelajaran, yakni menentukan model pembelajaran yang sesuai, sarana prasarana yang minim, penyusunan rubrik penilaian yang belum sesuai, dan menentukan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Guru sudah menerapkan pembelajaran abad 21 dengan menekankan siswa berpikir kreatif, kritis, dan bekerja sama. Guru juga sudah menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran melalui kegiatan P5 maupun bergotong royong dan menerapkan juga kearifan lokal dalam pembelajaran dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Adapun kesulitan yang dialami guru dalam menerapkan pembelajaran tersebut yaitu masih banyaknya siswa yang pasif di dalam kelas, siswa belum bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Kesimpulan, peran guru dalam merancang kegiatan pembelajaran yang efektif merupakan proses penting yang penuh kompleksitas dan tantangan. Guru harus fokus pada berbagai aspek perangkat pembelajaran yang mendukung pembelajaran abad 21, antara lain modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi pembelajaran, profil pelajar Pancasila, dan pemanfaatan kearifan lokal. Setiap langkah desain pembelajaran memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan bahwa pengalaman belajar siswa adalah yang terbaik. Penggunaan kearifan lokal dalam pembelajaran merupakan suatu keuntungan, namun juga dapat menimbulkan tantangan, seperti biaya dan kurangnya pengetahuan tentang kearifan lokal. Segala kompleksitas ini membuat guru harus selalu beradaptasi dan berinovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang
bermakna dan relevan bagi siswanya.